Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'da. Dengan syukur Allah kita masih bisa hadir dari nasihat wala yakunu aliman hatta yakunu bila ini aminan. Dan bukanlah orang yang betul itu bermakna, berarti, bermanfaat hatta yakuna bil ilmi amilan, sehingga dia mengamalkan ilmunya itu. Ya. Ini sebelum kita masuk pada nasihat berikutnya, ada di bagian akhir yang belum bisa kita tayangkan di sini. Intinya adalah tentang wa'idun, janji dan ancaman, ya. Janji dan ancaman. Jadi Allah itu menurunkan firman, Nabi menurunkan sabdanya, kemudian ulama menurunkan nasihatnya. Itu ada terkandung ibarat burung terbang itu ada dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Jadi biar seimbang dalam kehidupannya. Tentang janji itu adalah harapan positif yang bisa dipetik, diraih jika dia mengamalkan suatu petunjuk, apa itu ayat, apa itu hadis. Sepertinya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu suratnya cukup populer, tapi biasanya oleh para balik dipotong di tengah, kemudian diambil saja. Al-Mujadalah ayat 11 itu A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada engkau agak sana di suatu majelis, tafassahu, ini amarnya di sini, tafassahu, hendaknya engkau berlonggar-longgar. Tafassahu, berlonggar-longgar. Longgar ngasih tempat karena hatinya longgar, pikirannya longgar. Kalau hatinya sempit, pikirannya sempit, itu kadang-kadang sulit untuk mengasih tempat saudaranya. Waduh, nah ini padahal ada tarosu wa'tadilu. Rosso ya rusu itu menyusun, susunlah barisan. Wa'tadilu, dan luruskan. I'tidal. I'tidal itu maksudnya, ini sekedar contoh saja untuk bahwasanya sempitnya hati itu mengakibatkan nanti sulitnya memberi tempat pada saudaranya, ya. Nanti tempat mikro maupun tempat makro, ya. Jadi di masjid, di lingkungan RT, lingkungan RW, di yang lebih makro lagi. Oke, jadi tarosu wa'tadilu itu mintanya si imam pada, kalau di bahasa Indonesia kan hendaknya disusun tempatnya, softnya, kemudian wa'tadilu hendaknya diiktidalkan. Iktidal itu ada dua,
ke depan dan ke itu, dan itu yang diluruskan untuk pedoman itu tumit, karena panjang telapak kaki itu tidak sama orang. Kalau tumitnya sama di garis yang sudah ditutupi karpet ini, nah sekarang garis karpet aja yang kita pakai ya. Itu kalau tumit yang dipakai nanti tatkala bagaimanapun dia rukuk dan sujud, dia berdiri lagi posisinya tentu akan lurus. Dilihat dari pantat belakang. Kalau lihat dari depan itu beda-beda, nanti ada yang menonjol gitu ya. Ada yang menonjol gini, ada orang-orang yang maju perutnya tapi guyon ya diselingi. Wa tadilu artinya sof itu disusun yang di belakang imam, di belakang imam persis. Nanti susunan berikutnya tayamun sebelah kanan. Kalau datang lagi, ini perlu saya ulangi, ini sebetulnya sudah pelajaran dulu. Yang kanan terus habis itu kiri. Kanan, kiri, ini harus seimbang. Gitu. Ada saya lihat juga nanti ada sudah gitu sob. Sana masih kosong, lari ke sini gitu. Ada nanti lari yang di belakangnya lagi gitu kan. Itu tandanya tidak taat pada imam. Karena sebenarnya al-imam liyu'tam. Imam itu hendaknya privilege. Imam itu adalah yang harus diikuti gitu. Tapi karena komandonya pakai bahasa Timur Tengah gitu, jamaahnya mungkin tidak jelas gitu ya. Nah, jadi komunikasinya putus. Maka untuk menyambung pagi ini pas bicara tentang ini kita sambungkan. Oke, kita kembali ke laptopnya. Laptopnya yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan berlonggar-longgarlah sana sedikit. Itu fil majalis, di dalam majelis-majelis apapun. Majelis itu pakai kursi maupun tidak, ya, melantai, atau pakai kursi. Itu hendaknya apabila dikatakan oleh yang atur, panitia tentunya. Kalau di sini yang atur ya Nabi gitu ya, petunjuk Nabi yang atur di masjid itu. Yafsahillahu, hendaknya kau berlonggar-longgar. Yafsahillahu lakum, maka kalau engkau berlonggar-longgar, mau memberikan kesempatan, maka Allah akan memberikan kelonggaran bagimu di dunia maupun di akhirat. Yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju, apabila dikatakan berdirilah, monggo berdiri. Kalau mungkin di pertemuan di luar, tidak di dalam masjid ya, jadi itu. Apa di sunatan, apa di hajatan orang pengantin dan lain sebagainya, apalagi yang protokolernya tidak rapi gitu kan. Yang protokolernya rapi kan nanti ditulisi, oh ini untuk duduk Pak RT, ini untuk duduk Pak RW, itu kan enggak perlu. Kalau enggak, orang langsung duduk. Terus habis itu, Pak, nuwun sewu permisi, meskipun sudah pakai basa krama. Pak, nuwun permisi, menika penggaipun Pak Imam. Nah, ya kan umpamanya gitu ya. Nuwun sewu mundur medhong nggih. Nah, gitu ya. Nah, terus dia dengan ringan hati, oh nggih. Wa idza qila suju fansuju, apabila dikatakan monggo berdiri, berdirilah fansuju. Ini nanti balasannya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka kalau engkau mau melakukan demikian, diperlakukan oleh orang dan yang seperti itu, melonggarkan tempat kemudian pindah tempat itu dengan ringan hati, maka
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini pakai sigohnya fi'il mudhari. Ya kalau difahami dari segi tata bahasa gitu. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah bakal selalu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Mengangkat derajat, senantiasa mengangkat, yarfa'i, rofa'a yarfa'u itu kan mengangkat, jadi selalu mengangkat derajat, artinya diperhatikan oleh Allah orang ini gitu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ada dua prasyarat untuk mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu yang satu beriman, yang dua adalah berilmu. Jadi, iman dan ilmu bukan alternatif, tapi kumulatif. Jadi dua-dua, berilmu, ahli ilmu tapi tidak beriman, imannya rendah, ya tidak masuk, tidak masuk di janji Allah ini, wa'id itu janji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, di antara engkau, tidak engkau semua, di antara engkau itu adalah ya sebagian daripada engkau sekalian yang mau tunduk pada ketentuan peraturan Allah. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mempunyai kasinungan ilmu dan punya banyak koleksi ilmu, derajat. Diangkat derajatnya oleh Allah itu apa maknanya? Dalam tafsir Jalalain, itu tafsir yang paling sederhana kita buka, itu derajat itu adalah derajat di surga. Tapi perlu diingat bahwa derajat di surga itu pun itu sebetulnya adalah akibatul umur. Jadi akibat daripada urusan di dunia. Akibatnya di surga gitu ya. Jadi karena di dunianya dia berlonggar-longgar, maka Allah mengingatkan derajatnya. Derajat di mana? Derajat di surga. Meskipun di yang lain dikatakan bahwasanya derajat itu ya karena derajat derajat sosial, derajat itu di dunia, maka dampaknya nanti di akhirat. Di akhirat artinya masuk surga, karena surga itu juga berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Oke, wallahu bima ta'maluna khabir. Ditutup dalam ayat itu, wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap semua yang engkau selalu kerjakan. Bima ta'maluna basir. Allah sangat menangkap, melihat ya. Melihat ya. Basir itu adalah melihat basara, melihat. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah selalu, artinya tidak satu perbuatan pun dari kita, zahiron wa batinan, ya, tidak satu perbuatan pun tidak apa-apa. Sudah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya, dan Allah itu terhadap apa saja, bima, terhadap apa itu semuanya, zahiran wa batinan, kecil maupun besar, itu ringan atau berat, amalan itu basir. Allah selalu melihat itu adalah tentu berbasis pada data dan fakta ya. Basir di situ itu melihat, jadi ya datanya nanti ada visualnya juga gitu, jadi diputar filmnya nanti di Yamal Bisa. Oke, itu kemudian itu janji barang siapa yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan keimanan, maka dia akan
dalam perilaku disebutkan tadi dia akan lembah manah, akan luas hati untuk bersosial ya. Itu tadi mikronya kan dalam pertemuan gitu, makronya adalah dalam bersosial. Jadi makanya disusun rukun tangga, rukun keluarga itu sebenarnya menggambarkan satuan-satuan sosial yang harus kita jaga. Jaganya pakai apa? Peraturannya ya pakai, kalau yang Islam ya pakai Al-Quran dan hadisnya gitu. Jadi kalau itu insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian ancamannya itu ada di syair. Syair kok ancaman Pak, apa itu hukumnya kan doni Pak. Ya sudah, yang penting itu jalurnya itu tidak nabrak dengan Al-Quran gitu. Karena apa, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi syair itu sebenarnya berdasar apa materinya itu. Syair yang disusun dalam kitab Az-Zubat. Kitab Az-Zubat itu berisi hukum-hukum fikih tetapi bentuknya adalah syair atau sajak. Mu'alifnya adalah Ibnu Ruslan. Kualitas Ibnu Ruslan saya sampaikan, dia umur 10 tahun sudah hafal 30 juz Quran. Ya Allah, saya baca itu, ya Allah, ini umurku 10 tahun surat-surat itu juga sudah lupa-lupa terus ya. Jadi apa ya bedanya itu ya. Jadi Ibnu Ruslan Ar-Romli itu apa lakopnya ya, Ar-Romli itu sebenarnya kalau di sekarang bahasa sekarang ramalah. Jadi dia orang Palestina. Banyak sekali ulama-ulama itu non Saudi. Kalau kita ini bukan antisemit ya, bukan antisemit. Jadi banyak ulama-ulama itu yang non Yahudi, yang dari Irak, dari Mesir, dari itu semuanya ya. Jadi bukan supremasi. Tapi kalau historical memang ya. Tapi dalam pengembangan selanjutnya kehidupan agama kita ini tidak supremasinya tidak Arab Saudi ya, tapi ya yang lain ya. Itu lihat aja di kitab-kitab yang ditulis itu. Oke, yang ditulis oleh yang terkenal itu adalah Az-Zubat. Az-Zubat itu kitab yang berisi hukum-hukum fikih tapi disusun dalam bentuk syair. Salah satu syairnya banyak ribuan sekali, tetapi temanya ada 47 tema. Kemudian syair itu menyebutkan fal alimu bi ilmihi lam ya'malan kan ya. Fal alimu bi ilmihi lam ya'malan. Orang-orang yang berilmu terhadap ilmunya tidak diamalkan. Mu'adzabun min qabla ubadil wasan. Dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, ilmu apa saja, karena ilmu itu akan membawa terang kehidupan kita, maka dia akan disiksa lebih dulu daripada orang yang menyekutukan Allah. Ya, itu adalah pesan dari Ibnu Ruslan. Pesan itu baik karena itu kalau kita perhatikan dan kita ikuti akibatnya juga baik. Sesuai dengan janji Allah akan meningkatkan derajatnya tadi ya. Oke. Kemudian selanjutnya nasihat berikutnya, nasihat yang ke-6 yaitu wala yakunu bil ilmi amilan, dan tidaklah orang yang berilmu itu bisa mengamalkan ilmunya hatta yakunu zahidan,
sehingga dia itu menjadi orang yang zuhud. Jadi orang berilmu itu untuk dia ringan mengamalkan ilmunya, dia ada sifat zuhud. Zuhud itu yaitu sebetulnya bukan orang yang tutup mata dengan dunianya. Sebagai gambaran bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ya. Abu Sa'id Al-Khudri itu memberikan definisi zuhud yang dinukil oleh tafsir Ibnu Katsir, yang mana zuhud itu adalah tarkur rohati dunia, meninggalkan kesantaiannya, hidup santai di dunia. Tolaban lirohatil akhirah, meninggalkan hidup santai di dunia bukan berarti dia menganggur kemudian lepas tangan dan mengikuti mazhab fatalisme. Itu fatalisme sudah ini nanti kita akan terus akhirnya rusaklah badannya, rusaklah keluarganya, rusaklah pikirannya, rusaklah hatinya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi karena ada faham-faham di luar Islam itu yang mengajarkan seperti itu, jangan sampai keliru kita ya. Jadi jangan sampai keliru. Tarkur rohati dunia, meninggalkan hidup santai di dunia, bersantai-santai, berleha-leha, yang penting bahagia, yang penting senang, yang penting enak, yang penting nikmat. Itu yang istilah kerennya sekarang, dia tergolong pada orang hedonis. Hedonis, fahamnya hedonisme. Hedonisme itu obsesinya bagaimanakah kita itu hidup itu pokoknya gembira, senang, nikmat, pokoknya bergelimang semuanya, hidup mewah, itu semuanya itu adalah hedonisme. Dan itu agaknya kalau kita perhatikan sudah menjangkiti kehidupan sosial di Indonesia. Nah itu pengaruhnya dari mana ya? Karena keterbukaan informasi ini, maka kalau filternya tidak rapat, maka ya ambrol gitu loh ya. Terus langsung menyerap semua nilai-nilai tanpa ada saringan Al-Quran dan hadisnya gitu loh. Oke. Tolaban lirohatil akhirah. Tetapi dia adalah orang yang zuhud itu, dia selalu memperhatikan, mempersiapkan bekal diri untuk kehidupan di akhirat, karena walal akhiratu khairul laka minal ula, sudah disebutkan bahwasanya akhirat itu lebih baik dari itu. Minggu lalu Pak Wahyudi sudah menjelaskan itu tentang perbedaan kehidupan di dunia dan akhirat itu. Dan orang yang bagaimanakah kenikmatan saja ya di dunia ini dibandingkan dengan di akhirat, yaitu hendaknya engkau pergi ke samudera, ke tepi pantai, ke laut, kemudian jarimu engkau celupkan di laut, jelek, angkatlah dia. Air yang ada di jarimu itu gambaran nikmat Allah yang diberikan di dunia. Sedang air yang tersisa di laut dan samudera, seantero samudera ini adalah kenikmatan di akhirat. Terus orang perkaliannya sudah angel itu, yang air yang melekat. Baik, jadi kembali tema yang akan kita baca selanjutnya adalah tidaklah orang yang berilmu itu mengamalkan ilmunya sehingga dia mempunyai pribadi yang zuhud. Zuhud itu apa? Yaitu orang yang meninggalkan hidup santai di dunia dan kemudian yang meraih kehidupan santai di akhirat. Bagaimana uraiannya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.